Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya sorry lagi karena setelah 3 bulan baru muncul lagi karena kesibukan saya untuk menyelesaikan kelas S2 dan sekarang sudah masuk ke tahap penelitian tesis. Maka dari itu saya kembali lagi seperti biasa untuk mereview, mendiskusikan, dan lain sebagainya soal My Hero Academia. Dan saat ini di manga My Hero Academia sudah sampai pada chapter 415. Tapi ya tetap saja saya harus kejar ketertinggalan. Jadi di konten kali ini saya akan ulas chapter 405. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita ditunjukkan bahwa Toshinori Yagi atau All Might sudah dipastikan tidak akan tewas. Hal ini membantah teori kebanyakan fans yang beranggapan bahwa All Might akan tewas nantinya. Tapi sepertinya teori tersebut bakal jadi angan-angan semata oleh sebab All Might yang sebelumnya diselamatkan oleh Bakugo dari cengkraman All For One. Nah, gagalnya All Might tewas di sini dapat kita lihat dari dua hal. Pertama, karena memang apa yang dilihat Night Eye melalui queer foresight-nya bisa saja tidak akurat. Ketidakakuratan foresight ini bisa disebabkan oleh dua hal, yakni oleh karena takdir yang dipelintir secara eksternal dan juga adanya dominasi kekuatan yang lebih unggul yang mendorong untuk kekuatan foresight tidak efektif. Dalam kasus ini adalah One For All dan Explosion. Kemudian yang kedua adalah karena memang tak ada yang signifikan ketika All Might benar-benar dimatikan. Sebab menurut saya seumpama All Might tewas, tetap tidak akan mempengaruhi Deku sebagai korban yang bakal terprovokasi. Justru malah bakal lebih merugikan dan outputnya justru menyia-nyiakan potensi All Might itu sendiri. Dan ditambah lagi mungkin inilah yang membuat Horikoshi ingin membedakan antara My Hero Academia dengan manga-manga lain, yang dimana protagonis utamanya biasanya tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru setelah mentor atau gurunya tewas. Ambil contoh seperti Naruto dengan Jiraiya, Itadori dengan Nanami, dan lain sebagainya. Intinya Horikoshi tidak se-mainstream itu, dan ini jelas sekali ditunjukkan ketika di salah satu panel Sir Night Eye berkata kalau ini tidak seperti di komik, yang dimaksudkan sebagai ungkapan satir terhadap teori yang berkembang di kalangan fans dan juga cerita protagonis di kebanyakan manga. Lalu pengorbanan Eiji Shot di sini ternyata tidak berupa nyawa, namun lebih kepada organ tubuh, yang mana diperlihatkan kalau Eiji Shot melepas sebagian tubuhnya seperti halnya benang. Bagian tubuh yang lepas ini tentunya adalah bagian dari upaya Eiji Shot dalam menyelamatkan Bakugo. Jadi secara teoritis bisa saja habis perang ini kondisi tubuh Eiji Shot akan buntung, entah kaki atau tangannya yang akan putus. Yang jelas akan buntung sebagai konsekuensi dari penyelamatan Bakugo. Dengan begitu juga teori bahwa Eiji Shot akan mati ataupun Bakugo akan punya queer Volda body besar kemungkinan akan terbantahkan dengan kondisi Bakugo yang justru semakin kuat dengan queer explosion dan Eiji Shot yang terbukti masih hidup dan tak berkorban jadi jantung Bakugo. Ini kita banyak ditipu sama Bang Hori ya ternyata. Lalu penyebab hidupnya Bakugo justru berkat keringatnya sendiri. Jadi simpelnya Bakugo hidup oleh karena bulir keringat Bakugo yang menetes ke dalam ruang jantung Bakugo, yang kemudian bulir keringat yang mengandung nitrogliserin tersebut meledak dan memaksa jantung Bakugo untuk berdetak kembali. Mungkin kesannya kayak dipaksakan ya, tapi keringat Bakugo ini bisa sekuat dan seefektif itu oleh karena upaya Bakugo sendiri, yakni memperkuat quirknya sedari dulu dan akhirnya berimplikasi pada saat-saat yang dibutuhkan. Sederhananya, bangkitnya Bakugo dari kematian disebabkan oleh dirinya sendiri dan disokong oleh Eiji Shot yang menjahit luka-lukanya. Dan terakhir, Bakugo mendapatkan item support berupa glove dari All Might. Glove ini seharusnya dipakai oleh All Might sebagai upaya bom bunuh diri. Akan tetapi itu gagal dan kini glove ini diberikan ke Bakugo dengan nama glove yang adalah Great Explosion Murder God Dynamite. Dengan begitu lengkap sudah mode Hercules yang mengadopsi 20 model quirk dari 20 murid pahlawan UI kelas A. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.